Sahabat, beredar rekaman viral di mana aksi penggagalan pencurian sepeda motor berhasil dilakukan Satpam Perumahan di kawasan Arca Manik, Kota Bandung, Jawa Barat. Jadi awalnya, Satpam yang sedang patroli memergoki seorang pria tak dikenal yang mengaku penghuni baru sedang menuntun motor yang dicurigai sebagai milik warga. Satpam tersebut memastikannya kepada pemilik rumah sambil berkoordinasi melalui handy-talkie dengan rekannya di pos depan. Setelah dipastikan benar telah terjadi pencurian, Satpam di pos depan komplek pun memberhentikan pelaku yang masih mencoba berkelit. Pelaku pun kemudian memilih kabur bersama temannya dan meninggalkan hasil curian di depan pos. Berkat koordinasi cepat kedua Satpam itulah aksi pencurian berhasil digagalkan. Warga yang menjadi korban pencurian pun mengaku lega sepeda motornya tersebut berhasil kembali ke tangannya. Warganet juga ikut kagum loh sama kerjasama dua Satpam tadi. Wah, bravo Pak Satpam! Halo, selamat pagi Cia. Halo, selamat pagi Doni. Dan selamat pagi sahabat RTV, apa kabar kamu? Semoga tetap sehat dan semangat ya tentunya pagi ini. Betul, apalagi hari ini udah hari Jumat ya Don, harus tetap semangat nih. Bener, apalagi udah mau akhir pekan ya. Nah, selain berita tentang aksi curanmor tadi yang sempat viral juga di media sosial, kami juga masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya untuk kamu saksikan di Lensa Indonesia pagi hari ini. Langsung saja bersama saya Doni Hermatra. Dan saya Felicia Bu, ini dia Lensa Indonesia pagi selengkapnya untuk kamu sahabat RTV. Kita ke informasi pertama sahabat. Kampanye pemilu 2024 tinggal menyisakan 16 hari lagi. Namun alat peraga kampanye para calon anggota legislatif dan pasangan capres dan cawapres menuai polemik di mata publik. Di 2 episode sebelumnya, alat peraga kampanye ternyata membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor dan juga merusak estetika lingkungan. Ya Don, dan di episode terakhir kali ini ada satu masalah yang tidak kita sadari nih sahabat. Alat peraga kampanye juga mencemari udara. Simak liputan khas Lensa Indonesia pagi, alat peraga polusi udara. Bendera jatuh nih, kecelakaan. Tuh, gara-gara bendera jatuh. Mengancam keselamatan pengendara, merusak estetika lingkungan, atau dengan kata lain, sampah visual, menjadi 2 alasan mengapa alat peraga kampanye pada pemilu 2024 tak lagi mendapat tempat di hati publik. Namun ada satu hal lagi yang tak disadari publik, di mana jutaan alat peraga kampanye ini memiliki zat kimia berbahaya yang bisa menciptakan polusi udara dan membahayakan kesehatan masyarakat di sekitarnya. Zat itu adalah polivinil yang merupakan bahan kimia untuk membuat plastik. Sebuah penelitian dari Forest Digest dan Time for Change mengungkap 1 kilogram polivinil adalah setara 2 kilogram minyak bumi yang menghasilkan 6 kg emisi karbon setara karbon dioksida atau CO2. Zat polivinil atau polivinil klorida atau zat plastik yang terkandung dalam baliho dan spanduk kampanye akan menghasilkan emisi karbon ketika dihadapkan dengan suhu panas di atas 30 derajat. Perlu diingat bahwa memang bahan chemicals itu bisa dalam bentuk sangat kecil, misalnya kita tahu particulate matter, PM, dan sebagainya. Saat ada gesekan, saat kondisi panas ekstrim, jadi tidak semua kota punya kondisi yang cukup sejuk begitu ya. Beberapa kota dengan kondisi panas 30 derajat ke atas itu tuh bisa menimbulkan gesekan atau pemuaian. Lantas berapakah emisi karbon yang dihasilkan dari alat peraga kampanye ini? Sebuah ilustrasi dari sebuah penelitian menunjukkan perkiraan emisi karbon yang dihasilkan dari baliho berukuran 1 kali 1 meter dengan berat 300 gram adalah 0,3 kilogram. Jika mengambil ukuran standar baliho 3 kali 6, maka perkiraan emisi karbon yang dihasilkan adalah 5,6 kilogram. Dan jika seorang caleg membuat 100 baliho yang akan disebar di 3 wilayah di daerah pemilihannya, maka satu caleg akan membutuhkan 300 baliho.
Jika 300 baliho ini dibuat oleh total 9.900 caleg, maka baliho yang akan disebar di seluruh Indonesia adalah 2,97 juta baliho. Dengan satu baliho menghasilkan 5,4 kg emisi karbon, maka APK-APK ini akan melepaskan 16 ribuan ton emisi karbon ke udara. Problem lainnya adalah, jika masa kampanye sudah selesai, jutaan alat peraga ini akan menjadi sampah yang tidak bisa diurai dan membahayakan kesehatan jika dimusnahkan dengan dibakar. Membakar alat peraga kampanye, pemusnahan secara membakar adalah cara tidak aman, cara terbodoh mungkin yang bisa aku katakan, itu adalah cara meracuni masyarakat dengan masif. Jadi jangan membakar apapun, terutama kita tahu bahwa ada polivinil klorida pada alat peraga kampanye. Bahkan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengimbau agar sampah alat peraga kampanye harus diolah pemerintah kabupaten kota dengan cara daur ulang. Pemerintah kabupaten kota ketika usai kampanye ini dengan banyaknya baliho dan sebagainya, itu juga harus kemudian bisa mengelola lanjutan dari yang dipasang-pasang tadi, dipilah. Karena kan saya lihat kan banyak juga ada plastiknya untuk baliho, kemudian ada kayunya dan sebagainya. Nah, seharusnya tidak dibuang ke TPA, tapi dikelola lanjutan dengan daur ulang. Meski tak efektif dan terbukti berbahaya bagi kesehatan, kehadiran alat peraga kampanye di setiap pemilu akan tetap sulit dibendung. Suka tidak suka, pemilu tetap menjadi lahan bisnis yang menguntungkan bagi pihak yang menerima order pembuatan alat peraga kampanye dari sang peserta pemilu. Bahan untuk banner tentunya yang fleksi. Fleksi itu terdiri ada 2 karakter, ada yang 280 gramasinya serta ada yang 440 gram. Untuk bahan yang paling bagus harganya 35.000 per meternya, untuk harga yang paling murah itu dijual sekitar 13.000. Kalau biaya per spanduk itu kalau untuk partai biasanya kita dibuka harga 13.000 per meter. Kalau keuntungan yang namanya untuk partai ini ya kita main kuantiti aja meskipun sedikit, tapi alhamdulillah kalau kuantiti banyak ya rezekinya kita keterima lah alhamdulillah. Tak efektif namun sulit dihilangkan. Lalu, jika melihat kondisi ini, akankah pemilu sebagai produk demokrasi politik di tanah air masih bisa dikatakan ramah lingkungan? Sahabat, di tahun ini diprediksi ada sekitar 20 juta alat peraga kampanye yang menghiasi jalanan di seluruh Indonesia. Sayangnya, keberadaan APK ini tidak mampu menyampaikan pesan dari para caleg maupun juga paslon. Justru sebaliknya, membahayakan masyarakat, merusak estetika, dan tentunya mencemari lingkungan. Diperlukan regulasi baru agar 5 tahun mendatang tercipta tren kampanye yang lebih aman, bertanggung jawab, dan pastinya ramah lingkungan. Ada banyak cara, salah satunya adalah dengan fokus bergeser pada platform digital atau mungkin memperbanyak aksi sosial yang manfaatnya lebih terasa bagi masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan RTV. Menjelang masa tenang kampanye Pilpres 2024, para paslon terus gencar bersafari politik ke berbagai daerah. Kali ini Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming datang ke Purworejo, Jawa Tengah bersama tim sesnya. Cawapres milenial itu meminta para relawannya agar tidak menebarkan fitnah meski dipancing oleh kubu lawan sekalipun. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tampak hadir dalam pertemuan dengan relawan di Gedung Jati Indah, Purworejo, Jawa Tengah. Gibran mengajak relawan untuk terus bergerak menjemput kemenangan Pilpres 2024. Ia berharap masyarakat Purworejo bisa menjaga suara untuk Prabowo Gibran sampai hari pencoblosan. Di masa-masa krusial ini, relawan diminta fokus menyosialisasikan program pasangan Prabowo Gibran serta tidak terjebak menjelekkan program paslon lain, apalagi sampai menebar fitnah.
Ya, sahabat, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri kampanye akbar di Kota Padang, Sumatera Barat pada Kamis pagi. Dalam orasi kampanyenya, Anies menekankan perubahan yang bisa dilihat dari perbedaan antara dukungan rakyat dan dukungan konglomerat. Berikut liputannya. Ribuan massa dan simpatisan dari koalisi partai pendukung menghadiri kampanye akbar calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis pagi. Kampanye akbar ini menjadi kampanye terakhir Anies di Sumatera Utara sebelum masa tenang kampanye pemilu. Dalam pidatonya, Anies menekankan bahwa perubahan berasal dari rakyat, bukan datang dari dukungan dana konglomerat. Datangnya ke sini ongkos sendiri. Warna posternya beda-beda. Gambarnya beda-beda. Karena bukan dikerjakan dengan uang dari Jakarta, tapi dikerjakan dengan uang keringat setiap orang yang bekerja untuk perubahan di tempat ini. Padang dan Sumatera Barat bisa dibilang kandang Gerindra. Pasalnya pada pemilu tahun 2019, Gerindra menjadi pemenang pemilu dengan total 133.000 suara di Kota Padang dan 560.000 suara untuk Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan untuk pemilihan presiden 2019, Prabowo menjadi pemenang di daerah ini. Dengan 405.000 pemilih di Kota Padang dan total 2.485.000 suara atau hampir 86% suara di Provinsi Sumatera Barat. Untuk pemilu tahun 2024, jumlah pemilih di daerah ini mengalami peningkatan. Kota Padang memiliki 666.000 pemilih, sedangkan Sumatera Barat punya 4.088.000 pemilih. Apakah strategi membedakan antara rakyat dan konglomerat bisa menggeser perolehan suara di provinsi ini? Dari Padang, Sumatera Barat, Juabdi Nursyah, RTV. Lambaikan tangan kita semua pada presiden. Sementara itu, sahabat, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menerima gelar adat dari Kerajaan Adat Kepaksian Pernong, Lampung pada Kamis kemarin. Dalam kesempatan itu, Mahfud MD juga menunjukkan kepedulian terhadap kelestarian budaya dan masyarakat adat yang menjadi leluhur dari Nusantara. Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menerima gelar adat dari Kerajaan Adat Kepaksian Pernong, Lampung pada Kamis kemarin. Kedatangan Mahfud disambut oleh ribuan warga adat Kepaksian Pernong dengan tarian adat Lampung serta atraksi silat Kepaksian Pernong. Mahfud menerima gelar adat Batin Perkasa Saibani Niti Hukum dan diberi lencana emas Aur Sebatang di tengah Padang yang berarti bangsawan pemberani yang menegakkan hukum. Dalam kesempatan itu, Mahfud mengungkapkan betapa pentingnya masyarakat adat di Indonesia. Mahfud merasa peduli dengan masyarakat adat lantaran sudah jadi kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Membangun masyarakat adat dan menjaga hukum adat itu adalah kewajiban konstitusional karena itu dimuat di dalam Undang-Undang Dasar ya, bahwa pemerintah Indonesia harus membangun masyarakat adat, memelihara masyarakat adat sesuai dengan ciri khasnya masing-masing. Jadi itu sudah pasti. Dan kita akan mengutamakan nanti memprioritaskan penyelesaian rancangan undang-undang masyarakat adat agar lebih mudah nanti memberikan perlindungan hukum dan membangun kelestarian budayanya. Kerajaan Adat Kepaksian Pernong Skala Brak merupakan kerajaan adat di Lampung yang sudah berdiri ratusan tahun silam. Kini, kerajaan adat ini jadi satu-satunya kerajaan adat di wilayah Lampung yang masih eksis berdiri. Kerajaan adat di Lampung ini juga jadi bagian dalam Majelis Adat Kerajaan Nusantara. Majelis adat ini berdiri pada tahun 2019 silam untuk memberikan ruang bagi kerajaan adat. Hingga saat ini, sudah ada 57 raja atau sultan yang menjadi anggota majelis adat ini. Nah, layak dinanti apakah dukungan dari Kerajaan Adat Kepaksian Pernong ini bisa membawa Mahfud MD ke istana. Dari Lampung Barat, Lampung, Puridi Yusuf, RTV.
Ya, sahabat dan juga Doni, ini seperti apa ya cerita awal tentang istilah gemoy yang melekat pada capres nomor urut 2 Prabowo Subianto? Nah, Cia dan juga sahabat, berikut cuplikan obrolan antara Michael Chandra dengan juru bicara sekaligus keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati, yang akan mengupas secara seru nih istilah gemoy nih. Simak obrolan seru lain yang akan tayang dalam Mike On Sabtu ini jam 10 malam di RTV Makin Cakep. Pakai karakter tiba-tiba yang tadinya Prabowo tegas terus mendadak jadi gemoy atau lucu ini salah satu tanda menuju ke sana gitu untuk anak-anak pemilih pemula. Kalau untuk soal gemoy, saya luruskan satu hal, itu bukan munculnya dari kita. Oh, oke. Sampai Pak Prabowo juga nanya ini gemoy apaan gitu kan kalau diingat. Jadi ini sebelum deklarasi, sebelum kita daftar ke KPU, sekitar 2 bulan tuh mulai rame banget tuh muncul. Hadir di satu kegiatan yang hadir tuh semuanya anak-anak muda, bahkan ada yang usia SMA yang baru mau milih pertama kali. Itu di sekeliling tuh teriak cewek-cewek gitu. Gemoy, gemoy, gemoy. Yang lagi megang kamera tuh mau ketawa gitu. Istilahnya kayak oh my gosh, this is really happening gitu. Jadi saya rasa justru strategi itu munculnya maksudnya adalah munculnya bukan dari kita, tapi kita adopsi itu karena ya kita melihat reaksi bahwa dari ini masyarakat gitu. Ini adalah bukan berarti dari geniusnya Gen Z nih. Oke, bukan konsultan dari Filipina. Enggak. Saya nanya. Bukan ya. Bukan. Tapi kesehariannya memang bukan gemoy, tapi itu tidak sengaja. Oh enggak dong. Again, Pak Prabowo kembali lagi nggak bisa disetting. Oke. Nggak bisa kita bilang Pak nanti pokoknya nanti di pas bagian ini nanti Bapak gitu goyang-goyang. ya? Nggak ada. Mohon maaf nih sebagai keluarga. He cannot dance. Oke. Oke, kalau dilihat goyang gemoy itu adalah goyang seorang yang tidak bisa joget. Oke. Makanya jadi gemoy karena orang-orang yang nggak bisa joget juga merasa gue bisa dong yang kayak gitu, kan cuma gini-gini doang, maksud nggak bisa gitu kan? With all love Pak De, oke all love. Jadi misalnya that's just my dad and my uncle, pokoknya dua-dua itu ya udahlah ya, emang gemoy gitu loh. Gemoy itu artinya apa ya? Dengan kekikukan mereka itu gitu kan, mereka goyang ya goyangnya seperti itu, goyangnya dengan apa? Pencak silat ya kan? Ya kan? Gitu ya. Itu sebenarnya pencaksilat, cuman dia jadiin goyangan gemoy aja. Jadi bukan dari konsultan. Bukan ya. Tapi memang karena kayaknya nggak ada konsultan yang bisa bilang Pak nanti goyangnya nggak bisa. Itu udah ya dari sononya. Selanjutnya kita ke informasi bulu tangkis nih. Indonesia sukses meloloskan 8 wakilnya ke babak perempat final turnamen Indonesia Master Super 500. Ya, sektor ganda putra masih jadi yang terbanyak dengan meloloskan 4 pasangannya. Ganda putra meloloskan 4 pasang ke babak perempat final turnamen Indonesia Master Super 500. Di babak 16 besar Kamis kemarin, pasangan terbaik Indonesia, Fajar Alfian Rian Ardianto sukses melaju ke 8 besar, usai mengandaskan pasangan muda Malaysia. Fajar Rian menang 2 set langsung dengan skor ketat 21-18 dan 22-20. Kemenangan Fajar Rian membuat Indonesia memastikan satu wakilnya di babak semifinal lantaran Fajri bakal bertemu dengan rekan sepelatnasnya, pasangan Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana. Langkah Fajar Rian juga diikuti juniornya pasangan Leo Roli Karnando Daniel Martin. Unggulan ketujuh ini melaju ke 8 besar usai menyingkirkan pasangan non-unggulan asal Tiongkok. Leo Daniel juga menang dalam 2 set langsung dengan skor 21-16 dan 21-17. Di perempat final hari ini, Leo Daniel bakal meladeni tantangan pasangan muda Denmark Daniel Lundgaard Made Vestergaard. Di sektor tunggal putra dan putri, Indonesia kini hanya berharap pada Anthony Sinisuka Ginting dan Gregoria Mariska Tunjung. Ginting meneruskan langkahnya ke 8 besar setelah menekuk tunggal putra Malaysia, Leong Jun Hao. Unggulan ketiga itu menang dalam duel straight game dengan skor 21-15 dan 21-17. Di perempat final hari ini, Ginting akan bertemu dengan pemain Singapura, Loh Ken Yew. Dari Jakarta, Olivia Ferrari, Indra Bramantio, RTV.
Selesai jeda, Chelsea menambah 2 gol lagi untuk mengubah skor jadi 6-0 melalui Cole Palmer dan Noni Madueke. Tim tamu akhirnya dapat gol hiburan di ujung laga melalui Morgan Rogers. Chelsea pun melaju ke partai final Piala Liga Inggris dengan agregat 6-2. Duel final antara Liverpool melawan Chelsea akan digelar pada Minggu 25 Februari mendatang. Here's Luis Diaz.